warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersua dalam penyampaian materi bahasa Arab. Sebelumnya silahkan subscribe, like, share, and comment untuk keberlangsungan channel YouTube kita. Bahasa Arab, sebagaimana kita ketahui, adalah bahasa Al-Quran. Penting bagi kita sebagai seorang muslim untuk mengetahui dan mempelajari bahasa Arab. Keuntungan-keuntungan atau manfaat dari belajar bahasa Arab sangat banyak. Salah satunya adalah memahami isi dan kandungan Al-Quran itu sendiri. Kemudian juga untuk komunikasi, yang dimana pada hari ini, dalam konteks hari ini, semua orang dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa apapun. Tentunya sebagai seorang muslim, mampu berkomunikasi dalam bahasa Arab adalah sebuah keharusan. Baik, dalam bahasa Arab kita pasti pernah membandingkan penyebutan-penyebutan atau perubahan-perubahan dalam bahasa yang berbeda dari bahasa keseharian kita. Salah satu contoh besarnya adalah penggunaan kata ini dan itu atau kata penunjuk pada benda yang kita ingin jelaskan misalnya atau ingin kita tanyakan. Contohnya ini buku. Dalam bahasa Indonesia sangat jelas bahwa benda yang ditunjuk atau yang disebutkan tertuju pada satu benda, yaitu buku. Tetapi perbedaannya dengan bahasa Arab, bahwa di dalam bahasa Arab kita mengenal istilah muzakkar dan muannas. Nah, muzakkar apa? Muzakkar adalah setiap benda atau kata yang berjenis laki-laki atau dianggap berjenis laki-laki. Kemudian muannas adalah benda atau kata yang berjenis perempuan. Nah, dalam bahasa Arab kita menyebutnya misal manzilun atau kitabun. Hadza manzilun, hadza kitabun. Ini sebagai contoh dari muzakkar. Sementara kata bintun misalnya atau madrasatun ini adalah muannas yang membedakan penyebutannya dalam bahasa Arab, yaitu ini dalam bahasa Arab berarti hadza berarti ini untuk laki-laki, dan muannas atau hadhihi untuk penyebutan benda yang berjenis perempuan. Kemudian ada kata tunjuk yang kepada benda yang berada jauh dari kita, yang dalam bahasa Indonesia diartikan itu. Maka dalam bahasa Arab penggunaannya berbeda, tidak seperti dengan bahasa Indonesia. Maka kita menggunakan kata zalika untuk penyebutan benda yang berjenis muzakkar dan tilka untuk penyebutan benda yang berjenis perempuan. Contohnya, zalika kitabun, zalika Muhammadun. Contoh dari muzakkar. Sementara kalau contoh dari muannas, tilka madrasatun. Atau contoh yang lain, tilka jami'atun. Jadi, kesimpulan dari pembahasan atau penyampaian saya bahwa penggunaan kata hadza dan zalika dikhususkan untuk benda-benda yang berjenis laki-laki. Sementara kata hadhihi dan tilka dikhususkan untuk penyebutan kata atau benda yang berjenis perempuan atau muannas. Nah, selanjutnya ada kalimat tanya dalam bahasa Arab yang membedakan juga antara penyebutan ma dengan man.
Kata ma diartikan dalam bahasa Indonesia adalah apa. Ma hadza, maka pertanyaan ini memiliki pengertian apa ini. Maka ketika diajukan pertanyaan ma hadza, jawabannya harus sesuai dengan peruntukan, yaitu mudzakkar. Tidak bisa digunakan hadza untuk menjawab kata yang berjenis perempuan. Misalnya, ma hadza, jawabannya hadza madrasatun, itu tidak benar dalam penggunaan bahasa Arab. Karena kata hadza dikhususkan untuk berjenis atau kata yang berjenis laki-laki atau mudzakkar. Jadi ketika ada pertanyaan ma hadza, jawaban yang benarnya adalah hadza kitabun atau hadza qalamun. Nah, sementara kalau di pertanyaan yang muncul adalah ma hadhihi, yang digunakan untuk mempertanyakan benda berjenis muannas atau perempuan, maka jawabannya juga hadhihi kurrasatun, hadhihi madrasatun, dan lain sebagainya. Pertanyaan kedua, selain kata ma yang berarti apa, maka ada pertanyaan lain, yaitu man. Man hadza atau man hadhihi, yang sudah kita bisa pahami penggunaannya harus dikhususkan pada benda yang berjenis laki-laki untuk kata man hadza, dan man hadhihi untuk penyebutan benda yang berjenis perempuan. Selanjutnya ada pertanyaan lain, yaitu hal, yang berarti apakah. Tetapi dari pertanyaan hal akan memunculkan dua jawaban, antara na'am atau la. Tetapi ingat, masih mengacu kepada kekhususan antara mudzakkar dan muannas dengan kata hadza atau hadhihi atau zalika dan tilka. Baik, mungkin ini penyampaiannya, dan berharap bahwa pengembangan bahasa Arab bisa dilakukan dengan memperkaya penguasaan pada mufradat atau kosakata, agar pengetahuan kita berkembang. Dan satu hal yang perlu diingat, bahwa perbedaan yang mendasar di antara kata yang berjenis laki-laki atau mudzakkar dengan yang berjenis perempuan atau muannas adalah bahwa kata yang berada di bagian atau di kelompok muannas, dia selalu diakhiri dengan huruf ta al-marbutoh. Misal bisa kita targetkan dalam sehari kita menghafalkan 5 mufradat atau kosakata baru untuk membantu mengembangkan bahasa Arab kita. Demikian, sampai bertemu lagi di materi berikutnya, kelanjutan dari materi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.